Halo, perkenalkan nama aku Zafira Hirunisa. Aku berasal dari kampus Universitas Lampung. Di sini aku sedang melaksanakan kegiatan MBKM Riset, di mana saya menjalankan penelitian yang diadakan oleh Balai BPKIL Serang ini atau proyek yang sedang dijalankan oleh BPKIL. Nah, sekarang aku mau nunjukin gimana proses dari pembuatan preparat histopatologi. Nah, di sini ada proses nekropsi. Jadi proses nekropsi itu adalah proses pembedahan organ. Jadi yang pertama itu kita biasanya ngambil organ dari ikan, entah ikan lele, ikan nila, ikan patin. Jadi untuk organ targetnya itu ada hati, ginjal, limfa, dan usus atau insang. Namun di sini aku sudah mendapatkan preparat hati dan ginjal dari ikan lele. Jadi setelah organ targetnya itu diambil, itu dilakukan fiksasi atau pengawetan di formalin 10%. Nah, ini organnya ini udah difiksasi dan fiksasinya itu minimal 24 jam. Setelah 24 jam baru dilakukan nekropsi atau preparasi. Di sini ada organ hati dan diambil di bagian yang sekiranya bermasalah dan dimasukin ke dalam kaset. Yang pertama tadi adalah organ hati, yang kedua ada organ ginjal. Untuk organ ginjal sendiri dibedah juga seperti organ hati dan dimasukin ke kaset. Ditutup dan dimasukin ke dalam basket. Selanjutnya di sini ada alat tissue tag, di mana alat ini berfungsi untuk atau cara kerjanya itu ada tahap dehidrasi, clearing, dan infiltrasi. Jadi dari ketiga tahap tersebut, yang pertama itu ada dehidrasi. Nah, dehidrasi ini sebenarnya dia merupakan tahap karena kan tadi organnya itu difiksasi dengan formalin 24 jam. Nah, proses dehidrasi ini nanti untuk mengeluarkan sisa formalin dari si organ. Nah, selanjutnya proses clearing itu proses pembersihan, itu menggunakan alkohol yang dicampur silau. Dan untuk proses dari infiltrasinya sendiri yaitu proses pemasukan parafin. Nah, tujuan dari pemasukan parafin ini nanti untuk memudahkan ke proses selanjutnya yaitu proses blocking. Nah, di sini nanti kita bisa tinggal pilih menu, entah ada menu 1, menu 2, menu 3. Jadi, untuk proses dehidrasi, clearing, dan infiltrasi ini dilakukan minimal 24 jam. Selanjutnya, jadi nanti kalau dari proses dehidrasi, clearing, dan infiltrasi ini setelah selesai, itu dilanjutkan proses blocking. Jadi, yang dari tadi organ yang dimasukin ke dalam kaset, itu nanti dipindahin ke alat blocking. Itu alat blockingnya di sini, alat cetak seperti ini. Jadi nanti ini ditekan sebelah sini, parafinnya akan keluar dan dilakukan proses penanaman sampel. Setelah proses blocking itu akan dilanjutkan proses trimming dan slicing. Nah, proses trimming ini itu berfungsi untuk menghilangkan lapisan di depan dari preparat yang dibuat tadi. Mungkin contohnya seperti ini. Mungkin bisa dilihat. Jadi ini tuh proses ini preparat yang sudah jadi, yang sudah di blocking seperti ini. Nah, setelah proses blocking itu didiamin dulu di dalam kulkas. Selanjutnya dilakukan proses trimming. Nah, proses trimming itu juga untuk menghilangkan lapisan awal. Jadi pada saat proses blocking itu masih ada lapisan depan atau bagian depannya tuh tebal gitu. Nah, kenapa harus dilakukan proses trimming? Karena nanti ketika mau mengambil organ yang di organ hati atau ginjal ini itu biar dapat. Karena kalau misalnya nggak dilakukan trimming, nggak dapat gitu organnya. Makanya dilakukan proses trimming dah. Setelah dilakukan proses trimming, itu dilakukan slicing. Jadi slicingnya itu menggunakan alat. Alat ini bernama alat mikrotom. Jadi untuk proses slicing sendiri dilakukan pemotongan dari sampel hasil blocking dan trimming, dan hasilnya itu mungkin untuk hasil atau outputnya itu seperti ini. Seperti ini. Jadi ini hasil dari proses slicing. Nah, ini ketebalannya itu adalah 0,05 mikron. Jadi hasil dari slicing tersebut akan dimasukkan ke waterbed-nya. Tujuan dari waterbed ini untuk
merenggangkan dari si parafin ini, karena dari hasil proses slicing itu biasanya lembar parafinnya ini atau lembar preparatnya itu kelihatan kusut. Jadi harus direndam ke dalam water bath dengan panas 45 derajat untuk merenggangkan dan membuat permukaan-permukaannya itu lebih halus, dan nanti ketika diamatin juga lebih bagus atau organnya itu tidak kayak rapet gitu. Oke, untuk hasilnya seperti ini. Nah, jika sudah mendapatkan hasil slicing seperti ini, itu dilanjutkan ke proses staining. Jadi proses staining itu proses pewarnaan. Namun sebelum ke proses pewarnaan itu dilakukan pemanasan terlebih dahulu di atas hot plate. Ini nanti dipanaskan sampai dengan suhu 62 derajat, 60 atau sampai 62 derajat. Jadi sampai si pita parafinnya ini meleleh. Nah, sekarang untuk suhunya udah mencapai 62 derajat, dan dari hasil pemanasan preparatnya juga bisa dilihat di sini parafinnya itu sudah meleleh atau mencair. Nah, dari hasil pemanasan ini dimasukkan ke dalam rak. Nah, rak ini nanti gunanya untuk atau mempermudah dalam proses staining atau pewarnaan. Nah, tadi dari hasil pemanasan menggunakan hot plate itu selanjutnya dilakukan proses staining atau pewarnaan. Nah, di sini untuk proses stainingnya sendiri ada menggunakan silol, etanol, terus pewarnaannya itu menggunakan hematoxylin dan eosin. Dan juga di sini menggunakan larutan Scott. Nah, untuk tahap pertama itu dilakukan perendaman menggunakan silol 1 dan silol 2. Namun yang tahap pertama itu menggunakan silol 1 dan didiamkan selama 5 menit. Oke. Nah, guna dari silol 1 dan silol 2 ini yaitu untuk proses rehidrasi dari si sampelnya itu. Oke. Nah, dari proses perendaman menggunakan silol atau silol bertingkat, silol 1 dan silol 2, itu masing-masing selama 5 menit. Nah, setelah mencapai 5 menit, itu dilanjutkan untuk ke proses etanol, pencelupan ke etanol absolut 1, 2, etanol 95, 951, 2, etanol 81, sama 82, dan etanol 50. Setelah proses staining selesai, maka dilanjutkan ke proses cover slip atau penutupan dari preparatnya itu menggunakan cover. Jadi nanti preparatnya ini dibersihkan dan dimasukkan ke dalam rak, di mana rak ini nanti akan dimasukin ke alat cover slip. Untuk alatnya sendiri itu seperti ini. Jadi nanti preparat yang udah di staining atau dilakukan pewarnaan akan dimasukkan ke dalam alat cover slip untuk jadi maaf, contohnya seperti ini. Jadi dari preparat yang udah di staining tadi dilakukan penutupan menggunakan cover. Setelah dari proses cover slip dilanjutkan ke proses pengamatan di ruang mikroskop. Dilakukan proses pengamatan dengan perbesaran 100 kali atau 400 kali. Ini yang pertama dilakukan proses pengamatan menggunakan perbesaran 100. Nah, berikut adalah pengamatan dari organ hati. Nah, organ hati ini adalah organ hati ikan lele. Nah, ini adalah, jadi dari proses pengamatan itu yang dilihat adalah perubahan jaringannya. Perubahan dari jaringan yang normal dan tidak normal. Nah, untuk jaringan organ hati yang normal itu mungkin seperti ini. Namun ini saya masih belum bisa bilang sepenuhnya normal. Jadi di sini kalau normal itu dari bagian, jadi ini ada satu inti, satu sel, ini ada inti, terus ada sitoplasma. Nah, dari kalau yang normal itu biasanya sitoplasmanya tidak bening seperti ini. Dan di mana biasanya sitoplasmanya itu seperti ini. Jika dilakukan perbesaran menggunakan 400 kali, ini merupakan organ hati yang normal, tidak terdapat perubahan jaringan. Nah, namun di sini terdapat nekrosis atau kematian sel, dan di sini terdapat infiltrasi atau peradangan pada hati. Jika dilakukan perbesaran menggunakan 400 kali, itu bisa dilihat dengan jelas. Itu seperti ini. Jadi di sini itu ada terjadi peradangan atau infiltrasi. Ini pada organ hati ikan lele. Nah, untuk pada organ ginjal
pada organ ginjal. Untuk bagian normalnya itu seperti ini. Jadi ini adalah kondisi dari ginjal ikan lele yang normal. Jika dilakukan perbesaran menggunakan 400 kali, mungkin seperti ini. Jadi ada bagian tubulus dan ini peredaran darah. Dan untuk perubahan yang terjadi itu biasanya seperti ini, terdapat merah atau disebut juga dengan degenerasi hialin. Dan untuk lebih jelas itu bisa dilakukan pengamatan menggunakan perbesaran 400. Di sini bisa dilihat ada terdapat degenerasi tubulus dan ada terdapat degenerasi hialin. Mungkin sekian mengenai proses dari pembuatan preparat histopatologi, mulai dari nekropsi, terus dehidrasi, clearing atau infiltrasi, ada proses blocking juga, trimming, slicing, dan sampai akhirnya pengamatan. Dan, sekian mungkin dari saya, Zafira Haironisa, pamit undur diri, bye-bye.